kok. Minyak goreng, kenapa? Tapi kan sekarang yang terjadi adalah si petani-petani itu dia cuma punya cangkul. Dia tidak punya lahan, dia cuma punya cangkul gitu. Tepuk tangan, tunggu, kok tepuk tangan dulu loh, Ki? Oh, iya. Iya. Oke guys, kembali di Ngops and Roll bersama bintang tamu yang spektakuler dari ujung ke ujung kulon ini yang datang ke sini. Ya kan? Dengan Bang siapa tadi? Bang Robin sama Kak Maria, Bang Mayer juga, Mr. Nick ya kan? Nick Yuri. Tompi ya, bukan Tompi ya? Kirain Tompi tadi. Robert, bukan Bang Mayer, Oh, Mr. Bang Robert. Robert. Jangan Robert jelek-jelek. Nah. Berat nanti. Robert. Robert. Iya. Namanya mah impor semua. Robert Downey Jr. Jadi malam ini kita kedatangan sudah ada narasumber yang bernyali besar, yang nanti kita akan uji nyali. Ya. Tak lah. Kosong sana. Bukanlah. Bukanlah, karena kan yang mau dibahas kan malam ini karena ada dari Robin Manik. Apa kabar Bang Robin? Siap. Kak Maria. Siap. Yes. Iya. Bang Robert. Wih. Tapi ini kita spesial juga bawa Oh iya. Nick Fury nih. Nick Iya, Fury. Nico Mata sih. satu ya. Iya, kita sebenarnya spesial bawa Nico ke sini. Kenapa kok hampir di setiap videonya kontennya Ngops and Roll selalu ada dia sih? Kayak gitu kan. Ada apa? Apakah dia yang cuman mau tidak dibayar misalnya? Ya. Iya juga. Enggak lah, tapi ini spesial malam ini. Nico ini memang diundang spesial malam ini. Ya kan? Padahal dia kondisi lagi cedera ya. Ya, Cedera. sempat terbaring di rumah sakit, ya dilepaskan infus itu untuk acara ini. Setelah lolos final gitu ya? Setelah lolos final. Real ya perjuangannya Bang. Ya. Oh itu nanti kami bahas soal bola. Iya. Enggak, karena kan yang sempat kita bahas yang inilah yang jenaka-jenaka lah, Iya. ya kan. Bahas apa sih Niko? Tentang perkembangan minyak goreng. Wih, langsung dipecahkan apanya tuh? Apa? Kayak buka champagne. Aku langsung minum lah, langsung nggak usah gua. Iya. Kayak, Kan, Bang. kayak buka champagne. Kita udah ada lagi juga bintang tamu kita di luar belakang. Kita sapa-sapa dulu. Dari ada Bang Ranto. Karena kita kedatangan mantan mahasiswa juga katanya. Iya. Dari mana sih? Dari mantan mahasiswa yang sekarang udah terbentuk kelompok-kelompok, ada teman dari Nyalaksara lah, komunitas literasi buku, dan komunitas lintas suara, komunitas teatrikal. Woi deh, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Mantap. Nanti kita join ya, join ngobrol karena malam ini kita pengennya sebenarnya berdiskusi, ya kan, berdiskusi soal ya gibah-gibah mamak komplek lah. Gibah-gibah. Nama komplek kok. Minyak goreng, kata minyak goreng, kenapa? Minyak goreng. Kenapa bisa langka? Langka katanya ya. Ya langka. Harganya melambung. Seperti dinosaurus saja ya, menjadi langka. Terus kita langsung membawa yang korbannya. Karena biasa pakai daster gitu Iya. jadi korban gitu. Kak Maria, Iya, iya. kenapa sih minyak goreng? Iya Bang. Kenapa Kak? Minyak goreng ini Mungkin apa? bisa ditanya nggak kan ibu-ibu ya, kapan sih mulainya naik gitu loh? Ngerasa mulainya kan kita kan kalau kaum bapak kan nggak gitu. Rasakan perhatiin ya. dampaknya. Iya, Kapan karena sih kayaknya mulai naik terus, naik? kalian naikkan terus. Atau gitu, enggak? ya kapan mulai naik, kapan sih mulai langka dia? Angkanya itu dari 3 bulan terakhir ini dikarenakan katanya hampir-hampir mendekat bulan puasa nih. Udah agak-agak mau lebaran nih katanya. Biasa gitu ya. Iya. Nah, biasa, tapi kan masih jauh sebenarnya ke Iya, lebarannya. kejauhan sih 3 bulan Jadi tuh, kalau kayak kejauhan. awak emak-emak ini kan Panas ya. panas ya. telinga ya kan. Iya. Karena minyak itu kan kebutuhan yang memang betul-betul apa kan? Pokok kali kayaknya. Pokok alias sakral. Ini sakral. Ya kan? Emang tiap hari goreng apa aja yang harus dufil ya? Kan Enggak bisa merebus. Nggak mungkin juga semua direbus ya kan. Goreng ini kalau Yang bahasa- muda pun nggak mau juga yang kalau direbus-rebus bahasa sangat ya kan. kalau bahasa Syrian goreng afiliator. Afiliator gitu. Nah, yang anehnya itu kalau saya sendiri sebagai
nggak terlalu pintar-pintar kali sih jaberinnya masalah minyak nih. Naik langsung naik darah, udah itu aja. Pokoknya begitu naik udahlah. Langsung naik darah, karena jatah 100.000 nggak cukup jadinya ya kan. Iya, Dari Karena 100 naiknya kan dikasih. naiknya memang besar. dari harga sebelumnya memang besar ya. besar. Dia ibarat kasar 1 kilo itu masih dapat 10-11. Ini udah nggak dapat lagi. Jadi Yang- 20 ke atas. Itu yang curah ya, atau yang udah kemasan. Enggak, itu yang kalau 12 ke atas tuh dia udah kemasan. Curah itu biasanya 10 ke bawah. Cuman kan itu udah curah aja sekarang udah 10 ke atas tuh udah aduh. Per kilo ya, per liter ya. Kata orang Batak meper. meter. Meper. Apa meter? Hah? Itu dia ngeper. Otak itu ngeper langsung ya kan. Karena kan ya apa-apa dikit-dikit anak-anak kan mau ceplok telur pakai minyak. Iya. Gitu kan. Nggak pakai minyak manggang dong. Iya. Kan gitu kan. Apalagi tradisi keluarga Indonesia ya. Ah. Kita sebagian besar digoreng sih. Digoreng-goreng. Iya. Makanya kita kan nimbun lemak. Tersinggung ya gendut. Kalian pikir gitar kenapa dari tadi di Iya, sini? nutup ini. Kalian pikir dompet kenapa nutup juga? Gitu. Jadi Kalau cewek gitu ya, dia harus ada bantal. Iya. Untung nggak kulkas ya. menutup air. Oke. Tadi lanjut sampai di Masalahnya yang saya itu budaya heran, kita sebenarnya menggoreng. menggoreng ya, menggoreng. Iya. Pada dasarnya sih katanya bagus tuh direbus, tapi kan anak zaman now seperti sekarang ini Iya. namanya direbus. Kayak makanan penjara mah katanya. Ada yang bisa direbus, Ngeri tapi kali ya. kalau 100% direbus ya nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Gibah aja bisa digoreng-goreng. Ya. Mie rebus aja pakai minyak. tuh. Ah, Mie rebus. tuh. Bumbunya itu ya, Iya. kan ada biar enak kan? dari Indomie itu Betul, kan betul. ada Ada minyaknya. minyaknya. Iya betul. Nah, betul nggak? Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang di rumah kan nggak pakai minyak itu. Kembali ke minyak. Tuh nggak ada parma. Nah, goreng gitu. Karena kita nggak tahu juga. Iya. Jadi gitu. Melambungnya, luar biasa. Ada. Kok bisa kayak gitu, Bang? Kok bisa naik, Bang? Ya saya Tanya kalau sama aku Bang sih- Robert. aku sih pertama kan nggak tahu ya kenapa Iya, Bang. kenapa naik gitu kan. Ah. Pertama kiranya hanya masalah pasokan karena covid kan. Biasa kan kalau covid kan sekarang rantai distribusi kan, rantai supply kan agak terganggu. Alasannya ini ya, Mulai kontainer transportasi apa, gitu iya. ya. Pertama nggak inilah, maksudnya nggak kepikiran pengen cari tahu gitu kan, tapi kok diceritain terus, penasaran. Oh rupanya masalahnya ya di bahan bakunya, CPO-nya juga naik kan gitu. Oh gitu. Baru tahu nih emak-emak. Crude palm Nah. oil-nya ya. CPO-nya lah. Kalau CPO-nya naik, sementara kita kan produsen CPO terbesar dunia, Iya. iya kan? Kenapa naik kan gitu? Separuh loh kita punya. Iya, kenapa naik? Padahal kebutuhan dalam negeri sebenarnya Nggak habis. terlalu nggak iya, habis, nggak ya, habis buat nggak- itu nggak gitu kita ya. pakai semua. Beda dengan minyak bumi ya, minyak bumi kan sekarang kita sudah net importer. Artinya produksi dari bumi kita nggak cukup, ada yang kita impor. Oke lah ya kalau naik ya pasti penyebab. Sah-sah saja ya. CPO ini jadi bingung kan, bisa naik. Kenapa naik? Kayaknya nggak karuan lagi ya. Cari tahu lah ya. Nah mengenai CPO ini aku juga punya ketertarikan, artinya punya memori lah, karena dulu pernah tugas di Pekanbaru kan. Waktu itu tugasnya pegang produk susu. Jadi tanggung jawabnya itu mengembangkan distribusi sama mengembangkan penjualan. Jadi waktu jualan bagus, itu kalau ditanya toko, kok boleh cerita nggak? Kenapa sekarang omset kita bagus ya jualannya? Iyalah bos, harga buat tandan lebih bagus. Buat tandan artinya buat tandan sawit itu, atau kalau bahasa kerennya TBS ya, tandan buah segar. Itu langsung dipetik-petik kan di kilo gitu. Jadi waktu itu harga itu di tahun 2007 ya, 27 tuh harga 1.500 udah oke waktu itu, bagus, jualan naik. Nanti giliran atau lesu penjualan ya kan. Kalau di toko kan jualannya macam-macam, ada bisa susu, bisa biskuit, bisa macam-macam lah ya. Saya kan waktu produk susu yang saya pegang. Sekali turun kalau tanya kenapa kok sekarang turun, ya gimana lah bos, harga buatannya lagi turun. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu saya pegang Riau sama Jambi. Jadi di Riau, di Jambi itu memang kayaknya
sawit ini jadi ininya memang apa ya? Fondasi ekonominya ya Primadonanya gitu. Nah, itulah memori saya kan. Oh, akhirnya saya ingat-ingat lagi mengenai CPO ini. Gitu. Tapi ya tetap awalnya heran loh kenapa CPO kita bisa naik. Malah kita produsen terbesar Terbesar di dunia ya. ya kan. Dan CPO itu juga sempat turun lama sekali loh. Ingat saya tuh turunnya lama, bahkan orang sempat nggak panen. Keluarga kami di kampung juga sebagian sawahnya dialihkan ke CPO kan. Merana ya yang punya sawit Iya. dulu ya. Jadi kita artinya ini pengalaman langsung ya. Jadi kalau harga buat tandan lagi jatuh, itu kadang mereka nggak Iya. mau panen, rugi, ya kan? Biarin aja membusuk Pak. Iya, sebenarnya yang busuk, capek turunin ya kan? Iya. Harus sewa pekerja lagi Iya. kan. Operasionalnya lagi. Nah, terus ya kan? akhirnya lama lah nggak saya ikutin harga CPO, tapi terakhir kalau tanya keluarga sama kawan yang juga punya kebun, ya sekarang oke lah katanya, ya kan? Tapi sih kalau bisa dinaikkan lagi. Terakhir yang saya tahu CPO kita itu menghadapi tantangan sebenarnya. Tadi produksi terlalu banyak, melimpah kan? Coba sekarang di Sumatera itu mana yang nggak ada kebun sawit? Iya. Full. Orang Jambi dulu, setahu saya ya, tanam buah, mangga, buah apa lagi, lengkeng Sekarang gitulah udah- duku, sekarang kali udah ke sawit. sawit ya? Sempat nyesal, ternyata sawit ada masa turunnya. Drop. Sementara buah, pernah nggak buah-buahan turun di Indonesia? Nggak ada cerita buah-buahan turun. Buah-buahan naik terus kan? Iya, meskipun mungkin Stabil, naiknya paling pelan-pelan tidak gitu. stabil. Iya. Wah, ada juga nyesal gitu. Yang di kampung juga gitu. Lebih sering kalau kita dengar kan mereka bisa ngeluh, aduh susah nih biaya pesta kira-kira gitu ya kalau Iya, kata iya. kan. Terus kita godain, kan ada banyak sawit gitu. Iya. Mana bang cukup bang, sawit juga sekarang gitu-gitu aja harganya gitu. Nah, yang saya ingat tentang CPO terakhir, pemerintah ini di era yang sekarang ya, itu berusaha menaikkan dia punya kadar biodieselnya. Terakhir kita punya biodiesel kan hanya B10 ya, B10 warisan Pak SBY. Oke lah, Pak SBY udah bagus tuh memulai biodiesel ya, tapi harus dinaikkan. Nah terakhir kan udah B30 ya kan, targetnya kan mau B100 malah. Nah itu katanya sih dengan ada program biodiesel lumayan lah nih bisa ngangkat naik ya, tapi nggak tinggi gitu. Tiba-tiba ini huru hara minyak goreng naik, saya lagi cari tahu emang CPO kenapa sih sekarang gitu. Rupanya harganya lagi menggila, luar biasa menggilanya. Jadi kenaikan itu sudah terjadi sejak Mei 2021 katanya di dunia ya. Dunia itu bang. Ya udah naik gitu. Karena apa? Banyak sebab lah. Jadi ternyata padahal kan oke tadi soal CPO tadi, tantangan yang kita hadapi juga bukan hanya soal produksi melimpah, tapi nggak semua kita olah, jadi kita hanya ekspor mentah-mentah. Uni Eropa itu dan negara-negara barat suka kali menjelek-jelekkan CPO. Gak bagus CPO itu katanya, karena dia hasil dari konversi hutan, merusak alam. Ya orang bule begitu. Padahal perusahaan alam pertama itu orang barat. Coba sekarang cek negara barat, mereka punya hutan nggak? Paru-paru dunia nggak punya. Karena Sekarang semua ada kor-kor. menyelidiki Iya. semua orang, Dia udah maju kor-kor. Dia duluan merusak hutan. Iya. Negara berkembang disuruh nggak boleh Nah, nebak hutan kan. negara berkembang suruh nggak boleh nebang Iya. hutan. Bukan berarti kita membolehkan hutan sembarangan dirubah, enggak. Intinya Iya, begitu. iya. Tapi orang barat kor-kor itu kadang-kadang mau enak dia aja. Ternyata sekarang orang barat itu nelan ludah sendiri. Ya kan, sebelum ini mereka jelek-jelekkan CPO. Sekarang ternyata mereka butuh CPO, Betul banget ya. butuh sekali gitu. Karena apa tuh Pak? Nah, yang saya baca kan awalnya kan CPO ini juga bagian dari minyak nabati kan. Minyak nabati kan bisa dari sawit, dari jagung, dari kedelai. Nah, andalan Eropa itu bunga matahari, waci itu loh. Iya, minyak. Bunga matahari itu andalan mereka untuk bisa jadi biodiesel, bisa jadi apa? Bahan makanan lah, mau bikin macam-macam lah. Ya kan, bisa bikin sabun kayak gitu lah. Minyak nabati Kosmetik kan bisa banyak, juga ya, Pak? kosmetik bisa, biodiesel juga bisa kan. Itu andalan mereka. Nah, ternyata produksi minyak nabati Eropa tuh sedikit mengalami gangguan. Nggak tahu kenapa ya. Nah, tapi kalau yang jelas yang terakhir ini semakin mengalami gangguan itu gara-gara perang Rusia sama Ukraina. Ukraina. Di mana dua negara ini adalah produsen minyak nabati, yaitu si bunga matahari terbesar untuk Uni Eropa. Terganggu kan? Nah, jadi Uni Eropa dulu jelek-jelekkan CPO, jelek-jelekkan sawit, sekarang butuh CPO. Dan tinggi sekali, kebutuhannya tinggi. Tapi kalau kita udah nggak boleh ekspor lagi ya Pak, untuk saat ini ya.
Oh iyalah itu akhirnya ditempuh lah. Oh. Tapi itu Itu nanti mau mungkin, Eropa jadi tapi ini itu ya? mungkin nanti bahasnya enak pelan-pelan gitu kan. Oke. Mungkin nanti lah Robin yang ini yang Iya. bisa Agak-agak pasangan enak. elaborasi kan gitu. Berarti sebelum kita ke situ Bang ya. Iya. Sebelum kita ke topik itu, kita jeda dulu buat yang pernah satu ini. Oke. Oke, jadi gimana Kita ya? gas, Ya, gas sosial. langsung. Iya, ini demi apapun enak. Demi apapun. Saus krimnya enak, sumpah enak nih, nggak ada yang reject. Cuman dia paling yang salahnya agak susah aja buka sausnya. Itu aja, ya gitu. Yang di luar sana tolong story lah. Tuh betul lah. Nah, waduh. Nah, ini berapa nih satu porsinya? Ini satu porsinya harganya 100.000. Nah, Satu porsi 100.000. tunggu dulu, jangan kaget bang, belum. Pelan dulu. Nggak, aku itu murah kali. Ini satu ayam loh, ayam aja di pasar udah mahal kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita pesan ayam garlic fried chicken ini, kita udah dapetin satu ayam. Oh ya, Satu ekor ayam ekor itu ayam ya. ya. Nah, terus kita udah dapetin sambal terasi. Sambal wah mahal udah kayak harga emas. Nah, belum lagi saus kejunya. Saus kejunya juga yang pakai yang premium. Nah, untuk nasinya aja kita udah nasi Hainan kan, nasi ayam gitu. Nah, terus kita udah dapet sambal mata, terus 4 porsi nasi. Nah, murah kan? Murah banget. Gimana? Enak kan? Tapi aku betul Via, ini aku baru pertama kali. Biasanya orang bilang kan, wih situ enak, tapi kadang-kadang kan karena selera kita nggak cocok ya. Tapi ini aku betul pas kali ini, mbak, betul kali. Jadi pokoknya kalau yang memang mau pesan ini, tapi kalau aku anjurkan kalian harus pesan. Nah, mereka pesan ini di Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika itu di daerah Sungai Panas ya. Iya, dekat Pondok Asri pastinya di Blok I nomor 2B. Nah, jadi kalau nanti di sini kita tulis. Nah, nanti kalian lihat. Oke. Pondok Mas Dika. Ini Mana? Kak. Kau tuliskan padaku kapan aku akan kembali lagi. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan balai kasihmu. Takkan kau pasang menyerah saat kau ada di sisiku. Semoga terindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang Namanya siapa, Dek? Nama saya Catherine. 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 Steven. Steven Seagal. Karena kalau Stumiar nggak enak. Iya. Iya. Betul juga. Iya kan? Enak nggak dengar Stumiar? Enggak, Steven juga nggak enak dengerin. Steven juga nggak enak. Stephen. Stephen. Iya iya. Bagus-bagus nama James James gitu. Kamu usianya berapa, Dek? Masih 15. Adek suka minum, Dek? Enggak. Itu lain. Merah putih. Iya, minum air putih. Kelas umur berapa? 15. Wah, luar biasa ya suaranya umur 15 tahun udah kayak gini. Ya, lagu kangen jadi lebih ini. Iya. Tambah kangen. Lebih fresh. Iya. Baru. benar. Tapi bukan karena tulangnya kan? Bukan. Bertarung. Iya, aku juga dengar itu apalagi Tapi tadi kalau, itu kalau lagu kangen dinyanyikan solo memang harus kayak gitu. harus gini ya, benar. Iya. Kalau yang Hari Lasso dia harus grup band. kan? Yes. Oh iya benar. Iya, beda lah. Ajarin ya. Kalau di band harus yang timbrenya kayak Ari Lasso. Iya. Kalau solo ya emang cocoknya
Christine, Catherine. Catherine, Steven. Udah ini state artis. Oke. Berarti sekarang masih sekolah dong SMA ya? SMA, SMK SMK kelas. kelas 1. Ini putrinya yang pertama ya, Kak Maria. Demikian. Oh iya. Pertamanya yang luar biasa ini putrinya Kak Maria. Demikian hari ini. Jadi sekarang sibuk nyanyi atau Sibuk sekolah. sibuk sekolah aja ya, tapi pengen cita-cita jadi Usaha ya. Ya, buka usaha. loh kok nggak ada penyanyinya? Buka usaha tapi ada Oh, kafenya jadi, gitu. jadi nyanyi hobi aja ya sebenarnya, tapi udah punya suara kayak gini. Wah, kalau diterusin luar biasa loh. Doa kami sukses darat, laut, udara. Oke, Ya, amin. terima Oke. kasih. Aduh, Tunggu pemanasannya. tepuk tangan dulu buat thank you ya. Catherine. Langsung kita panggil Robin Money. Iya. Udah panggilkan Mr. lagi. Robin, Ya. back in the show. Oke guys, kembali lagi di season kedua. Welcome back to Ngobs and Roll dengan Bang Robin. Hehehe. Bang, terusin yang tadi, Bang. Oh iya tadi karena apa? Bang Niko ini singgung soal larangan ekspor kan. Iya. Nah sebelum itu sih yang saya ikuti kan melihat apa gejala itu ya, harga cpo naik, akhirnya apa harga minyak goreng juga naik. Nah akhirnya pemerintah itu menempuh yang namanya DMO dan DPO. DPO bukan daftar pencarian orang ya. DPO ya. Domestic Market. bukan domestic price obligation. Oh, price DMO, obligation. domestic market obligation kan. Domestic market obligation berarti mewajibkan si perusahaan yang ekspor itu harus menyediakan juga untuk dalam negeri, jangan ekspor semua. Kenapa itu dibikin? Katanya kan kalau harga di luar lagi tinggi, tentu secara normal pinginnya ekspor semua dong. Ngapain gue jual di dalam negeri? Iya. Kira gitu kan. Gue ekspornya semua. Gitu kan? Nah, kenapa ada pilihan itu? Karena ternyata di Indonesia itu yang punya kebun sawit itu belum tentu juga punya pabrik minyak goreng. Market pengolahannya Bang. Nah, terus yang mendirikan pabrik minyak goreng belum tentu punya kebun sawit. Jadi ada yang putus nih. Iya kan? Nah, kalau itu nggak diatur kan itu semua diekspor. Orang harga di luar lagi gila. Domestic price obligation berarti pemerintah mewajibkan kamu jual harga sekian gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, kalau di pasar kita pernah dengar ya, ada HET kan, harga eceran tertinggi ya. Nah, kalau saya tanya istri dan teman-teman yang lain, katanya waktu HET di Batam sih nggak gitu langka sih, minyak goreng tetap ada. Tapi di Indonesia kan kita heboh di medsos ya. Waktu HET diterapkan, minyaknya nggak ada. Minyak goreng kemasan itu ya kan, sering hilang. Nah, akhirnya yang saya ingat waktu itu ya pemerintah akhirnya melepaskan HET, barangnya ada banyak. Tiba-tiba nongol. Ya, cuma nongol, tapi harganya udah tinggi kan gitu. Tapi harganya dinaikin. Nah, kabarnya DMO ini juga gagal gitu kan. Nah, itulah akhirnya keluarlah pidato Pak Jokowi, saya lupa tanggal berapa itu sebelum Lebaran ya, bahwa dia melarang ekspor. Nah, itu juga besoknya sempat lagi ada konferensi pers Menteri Erlangga bilang bukan CPO yang dilarang, kalau nggak salah RB turunannya apalah yang betul-betul langsung untuk minyak goreng. Akhirnya diralat lagi bahwa CPO juga dilarang. Nah, saya sih terbatas ininya pengetahuan ya, saya nggak tahu ya kenapa kebijakan itu diambil, kenapa gagal. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa lebih Ya, menggali. ada yang mau join juga emang katanya, Bang. Iya. Dari tadi udah Bang, aku loh, Bang. Udah kegatalan gitu, aku gitu. Enggak lama. Kita akan membawa pakar-pakarnya juga. Tapi ya, Anjing, pakar-pakar. tapi dari kasus minyak goreng naik, saya juga jadi tahu loh betapa menyedihkan negara kita ya. Ternyata CPO itu banyak kan langsung diekspor aja gitu, nggak diolah di sini. Padahal dia bisa jadi apa aja gitu, kosmetik, sampo ya. Langsung kita panggilin aja, Bang ya. Oleochemical Ya, ya. langsung kita panggil. Siapa yang modal, Bang? Ini kita kenalkan Ben Raka. dari Jalaksara. sorry, dari mana? Jalaksara. Nyala. Nyalasara. Pade, Nyalasara. ya kan? Join dong, Pan. Oh, sip. Jadi karena kan bangku Anda tuan rumah sempit, Oh, enggak. Kan bisa pangkuan.
Silakan Bang. Jadi menggeser dulu ya. Oke, Bang. Agak Cari menggeser angin dulu nggak? ya bang. Iya. Cari-cari angin dulu. Satu lagi ada Agak tuh. gak muat Tadi. nengok main gitar. Nanti kalau udah Enggak ya? udah ketemu minyak goreng nanti kabarin ya. Oke. Yang satu lagi enggak? Oh, enggak usah. Ikut itu. Enggak kayaknya bang. Enggak ya? Iya. Oh, oke. Touring sudah ada di sini, sore. Oke. Bang siapa di mana? Bang siapa di Sudah mana? ada siapa namanya, Bang? Raka bang. Raka Sam Steven. Raka Bumi. Jawa ya? Asli Jawa ya? Enggak bang. Oh enggak juga ya? Karena kalau Raka tuh orang Jawa gitu. Kok dibikin yang main gitar tuh. Kalau Roka coklat Bang. Itu produk olahan dari Malaysia. Raka profil Dari Nyalaksara. Nyalasara. Nyalaksara. Itu semacam rumah pergerakan bang. Wow. Jadi bergeraknya di bidang perpustakaan jalanan, pasar gratis, sama rumah pendidikan. Wih, Boleh di Batam ya? Di Batam. Di tepatnya di Kalau pasar gratis sama rumah pendidikannya biasanya kita di Baloi Kolam. Kalau perpustakaannya ya di jalanan. Jalanan. Ya pindah-pindah. Udah berapa lama nih? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Oke. Ini kan kita tadi lagi menggibah minyak nih. Ada yang mau direspon nggak soal minyak nih? Gitu ada yang mau curhatin gitu kan? Minyak ya. Heeh. Ya sebenarnya jadi tanda tanya sih kan. Kenapa tiba-tiba minyak itu jadi langka? Kenapa harganya naik? Itu kan waktunya bersamaan dengan boikotnya dari pemerintah kan, boikot CPO dari pemerintah waktu itu untuk ekspor. Itu kan artinya saat ada pemboikotan dari pemerintah, tentu logikanya minyak itu jadi banyak di dalam negeri. Nah dengan seharusnya banyak itu tadi, kan jadi tanda tanya besar, kenapa bisa langka? Produknya ada, kenapa bisa langka? Dan saat itu udah terjadi beberapa hari, muncullah organisasi-organisasi, partai-partai, komunitas-komunitas yang menjual minyak goreng dengan harga murah. Nah, yang pertanyaan kita, mereka dapat dari mana? Kenapa grosir-grosir dan yang lain-lain tidak dapat? Iya betul. Tapi mereka dapat, itu dari mana gitu kan? Ya jangan tanya saya. Ya, jangan tanya saya. Enggak, ya, monggo. Terus Ya, jadi ada banyak-banyak pertanyaan di situ gitu. Nah, setelah itu yang jadi salah satu hal yang lucu lah dalam kutipan, di mana seorang menteri mengumumkan kalau harga minyak goreng, minyak bensin dan lain-lain naik, dan saat itu masyarakat marah gitu kan. Lalu muncullah pemimpin kita sebagai seorang malaikat yang mengumumkan akan diberikan bansos kepada masyarakat gitu. Tentu yang jadi hal yang lucu di sini yang saya katakan, baksos ini nggak ada artinya apa-apa karena fungsi dari pemerintah seharusnya adalah menjaga ketersediaan minyak goreng ini dan menjaga harganya supaya tidak naik gitu. Jadi dengan adanya baksos ini tadi, tentu pemerintah secara tidak langsung mengamini kegagalan mereka untuk menjaga ketersediaan dan menjaga harga. Itu sih menurut saya. boleh direspon Bang Robert? BLT maksudnya ya, BLT. Iya, BLT. Memang akhirnya pemerintah keluarkan BLT kan pada orang-orang miskin supaya dianggap inilah nutup selisih kenaikan Iya, benar. minyak goreng. Saya sih setuju juga kalau itu bukti bahwa memang dia nggak bisa nggak bisa kendalikan segera harga itu. Itu ya itu buktinya kok. Itu bukti. Nah, memang ya kalau politik tingkat tinggi ini kalau mau dibicarakan nggak ada habisnya, ya kan? Iya. Nggak ada habisnya. Tapi saya yakin kok, siapapun sekarang yang jadi presiden nggak mudah Untuk menangani ini Bang ya. Iya, nggak mudah. Karena satu, ingat ya netizen Indonesia tuh paling anti komunis kan? Wah anti kali kita komunis. Ya memang salah satu wujud anti komunis ya kita percaya pada mekanisme pasar kan gitu. Nggak boleh negara kontrol semua, nggak bisa. Kan kita anti komunis, gitu ya. Dan
Nanti kalau negara kontrol semua, wah kok kayak komunis katanya gitu kan. Agak-agak susah aku dulu dengar kata komunis dia kan. Kan ya maksudnya ini serba salah kan? Iya. Serba salah memang kita ini. Paling anti tuh. Iya. Kalau kayak Cina, oh mudah Cina satu partai ya kan. Di Cina itu semua konglomerat harus jadi anggota partai. Jadi dia bisa kontrol. Gitu. Rusia juga kabarnya kan, walaupun dia Rusia juga sudah tidak komunis kayak Uni Soviet dulu enggak. Tapi semua pengusaha kaya itu orang-orang dekatnya Kremlin. Contoh siapa? Roman yang punya Chelsea ya. Chelsea. Itu dekat banget sama Putin. Nah, jadi mereka bisa kontrol. Kita beda sih. Nah, saya sih juga terbatas ya pengetahuannya. Kenapa sih pemerintah nggak bisa segera ambil kontrol gitu kan? Memang buat kita di bawah ini gregetan gitu. Ya keluar lagi BLT. BLT kan sebenarnya bumbung duit kan. Subsidi yang nggak perlu gitu sebenarnya. Atau mungkin apa? Bang Robin punya ini lebih dalam soal itu kan. Iya. Jadi izin lah ya, aku ngulik dulu masalah. Mau pulang. Ya udah keluar perut aku. Ya kan? Kirain tadi mau pulang atau ke Jadi, kopi gitu. Pembahasannya ini berat nih malam ini, minyak goreng kan. Goreng. Ini nggak pernah masak. Jadi mungkin aku ngutip tuh sambil baca ya, gara-gara harus bayar data mungkin enak gitu ya. Iya. Jadi kalau data yang saya dapat di sini ya, mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman netizen. Jadi seluruh percakapan yang kita ini, mari kita cerna, kita respon bersama, kita pikirkan dengan hal kita masing-masing. 15 juta hektar negara Indonesia ini terdiri dari lahan yang ditanami sawit. 15 juta hektar itu, Pulau Jawa itu hanya 12,8 juta hektar. Jadi lebih luas daripada Jawa. Bayangin ya. Itu diisi sama sawit-sawit semua. Nah, poin kedua yang pengen saya sampaikan adalah produksi sawit kita itu 46,8 juta ton pada tahun 2021. 46,8 juta ton itu 58% dari total produksi minyak sedunia. Jadi dari kita aja udah bisa 56% minyak dunia itu kita produksi. Kalau ditumpahkan ke Batam berenang ya? Iya. Bukan berenang, main ski. Gimana senang ini? Nah, jadi harus panggil ahli matematika, itu kan dalam ton. Kalau mau bikin berenang bari harus di bisa. konversi volumenya kan. Volume Batam berapa lagi ya? Iya, kira-kira setinggi mana seluas Batam. Berenang. Jadi langsung Intermezzo. langsung ke intinya lah, kenapa ada kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng di Indonesia ini. Di sini mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi kita pembahasan. Yang pertama mungkin kita kutip adalah pasar pangan yang ada di Indonesia ini dikuasai segelintir orang dan lebih cenderung itu oligopi. Dan biasanya itu dikuasai para kartel-kartel. Di Indonesia ini 3 perusahaan besar pengolah minyak goreng, kita mau saya sebutin lah. Cuman 3 yang paling besar. Bisa dibayangkan. Bahkan dulu saya pernah dapat sebuah bahasa candaan. Tiap tahun orang miskin bertambah. Orang kayanya nggak bertambah memang jumlahnya, tetapi kekayaan dia tetap bertambah. Kekayaan orang-orang kaya ini tetap bertambah. Orang miskin tetap bertambah, orang kayanya gitu-gitu aja, dia saja begitu. Jadi salah satu mungkin penyebabnya itu kalau saya simpulkan, mungkin kita bedah satu-satu, itu gara-gara kita dikuasai oleh segelintir orang. Oligarki lah itu yang terjadi. Nah, penguasa minyak goreng ini dikuasai dari hulu sampai hilir. Inilah menyebabkan mereka ini makin berkuasa gitu. Nah, yang kedua, rantai distribusi kita yang sangat panjang. Jadi rantai distribusi kita dari betul-betul si pemanen sawitnya sampai ke konsumennya itu punya alur yang sangat panjang. Dan itu salah satu mungkin jadi penyebabnya. Nah, yang ketiga lagi, produksi pangan kita belum berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya ketersediaan beberapa komoditas pasar pangan cukup terbatas. Yang keempat adalah lemahnya instrumen untuk mengendalikan harga pangan dan termasuk harga minyak goreng, itu biasanya itu hanya diandalkan di harga eceran tertinggi. Nah, balik ke harga eceran tertinggi. Yang mungkin paling saya ingat adalah bagaimana Menteri Perdagangan kita bahkan pernah pada saat RDP dengan DPR RI itu bahkan menyerah menghadapi para kartel-kartel minyak. Dia betul-betul menyerah. Sempat menyerah itu. Ya? Bahkan sempat keluar meme pada saat rapat itu ada orang mendeklarasi dari belakang.
yang kebetulan staf dia, dan berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian tersangka. Jadi tersangka. Jadi tersangka. Jadi ternyata nggak jauh-jauh Iya. penjahat itu. Itu dirjennya, masa Dirjennya betul. Dirjennya ternyata salah satu tersangka yang jadi, ya saya kasih tanda kutip ya, karena sampai hari ini kan masih diproses kasusnya sebagai penimbun minyak goreng. Nah ini kan jadi oh iya, Inisial aja. karena kalau dibawa-bawa memang ada yang tersinggung nanti. Jadi di sini yang menjadi ironis kepada kita, ternyata penjahatnya itu nggak jauh adalah kita sendiri. Enggak ya, Bang. Maksudnya orang kita sendiri. Slow. Aku dibawa-bawa. Kita sendiri katanya, kita semua di sini. Iya. Maksudnya Orang rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia sendiri. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang membuat kita itu sedikit antipati. Memang betul saya sikapin bahasa abang tadi bahwa negara kita ini siapapun pemimpinnya berat untuk menangani ini. Ini kasus bukan kasus yang sederhana dan ini bukan kasus-kasus baru. Sebenarnya berbicara minyak goreng ini kan nggak jauh dari masalah pangan lain-lainnya seperti beras dan lainnya itu. Itu semuanya itu ya sama aja sih proses naik dan turunnya. Bahkan dulu pernah ada candaan seluruh harga di Indonesia ini selalu pernah naik, jarang pernah turun. Yang turun itu cuma harga diri kita katanya. Dalam. Jadi harga-harga barang di Indonesia ini selalu naik, yang turun itu cuma harga diri orang Indonesia itu sendiri katanya. Padahal kita selalu mengaku kita ini bangsa yang besar. Oke, lanjut. Jadi di sini sebenarnya yang kita pengen saya sampaikan adalah bagaimana siapnya pemerintah itu, terutama pemimpin tertinggi kita Pak Presiden Joko Widodo itu untuk bisa memastikan musuh-musuh kita dari dalam. Saya katakan musuh tanda kutip karena siapapun yang merongrong bangsa ini, baik dari dalam dan dari luar, itu adalah musuh kita bersama. Aku masih ingat katanya Bung Karno, perjuanganlah terlalu berat karena kalau lawan itu bukan dari luar tapi dari dalam. Dan ini terjadi sekarang. Kita sudah negara yang berdaulat, nggak mungkin negara lain itu bisa menjajah kita baik dari jajah ekonomi kalau nggak kita buka pintu. Iya. Sama macam TKW tetap enggak semuanya. Yang mereka yang kasih masuk itu siapa? Ya kita. Nggak ada istilahnya bisa negara lain itu bisa menjajah kita karena kita udah jadi negara merdeka. Yang bisa menjajah kita ya orang kita sendiri yang membuka pintunya. Nah, itu jadi mungkin yang bisa saya kasih catatan. Jadi kalau detail-detail teknisnya mungkin tadi Bang Robert sudah menjelaskan lebih detailnya, memang sangat Jadi yang menjadi pertanyaan kita dan harapan kita bersama adalah bagaimana setiap kelas, setiap instansi, setiap individu, bahkan setiap kelompok itu sama-sama mengkritisi tanda kutip ya. Mengkritisi itu adalah untuk membangun. Jadi mungkin salah satu podcast kita hari ini bukan berarti kita mengkritik pemerintah dan kita benci, tidak. Tapi kita mengkritisi itu supaya kita menjadi lebih baik. Itu perlu kita catat teman-teman ya di podcast ini. Kita tidak pernah membenci negara ini karena kita gimana pun juga apapun yang terjadi kita warga negara Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan saat ini, mungkin bisa diulik-ulik lagi. Salah satunya mungkin yang menarik sama saya itu oligarki. Karena ya kita nggak tutup kemungkinan sih yang kaya yang tetap makin kaya, kita ya tetap begini-gini saja. Soal oligarki, Bang. Anjing. Yes. Ya aku ngikutin. Enggak, maksudnya kan tadi, tapi sebelum ke Bang Robert lah, Niko kalau ngerespon soal oligarki sama oli mesin. Oke, Bang Tum gimana? Ya nanti kan pandai lah ngeditnya. Nggak, biasanya kan musisi jarang makan gorengan, jadi Oh, nggak gitu. terlalu peduli dia. Bagus untuk kita sore. Oh, tapi sebelum ke responnya Bang Meyer, kita nyanyi dulu ya. Apa tuh, Pak? Requestnya Bang Meyer tadi. Oh iya. Bulan mengakui bisa ke lain hati. Itu dia tuh Bang, penggal lagu tak bisa ke lain taksi. Dari project. Baiklah. Lanjut Bang, soal oligarki. Ya. Kalau kata oligarki ini salah satu kosakata yang
idolanya gerakan mahasiswa ya. Lalu muncul istilah oligarki gitu kan. Jadi, selain dialektika, oligarki kira-kira gitu ya. Revolusi macam-macam. Nah, kalau oligarki sebenarnya aslinya itu dari bahasa Yunani kan. Sedikit yang memerintah. Oligarkis itu apa gitu. Jadi dikaitkan dengan kekuasaan politik itu hanya dikendalikan oleh sedikit orang. Kira-kira gitu ya. Di tiap negara ada tuduhan itu. Di Amerika juga ada tuduhan oligarki. Oligarkinya katanya orang-orang Yahudi ya kan, yang punya kekuasaan ekonomi yang sangat kuat. Katanya siapapun presiden Amerika harus direstui oleh orang-orang ini yang sedikit gitu. Sedikit tapi pengaruhnya banyak. Nah kalau kaitan dengan minyak goreng, kalau saya sih mengartikannya oligarki ini permainan CPO gitu. Bagaimana sawit itu ditanam oleh banyak juga rakyat yang nanam, petani langsung kan. Ya, tapi harga itu bisa dikendalikan oleh mereka gitu. Nah, itu mungkin kalau dikaitkan ke situ ya oligarki CPO atau oligarki minyak goreng ya. Padahal sebenarnya sawit itu kan sudah menjadi pertanian yang ini banyak lah pertanian massal gitu, banyak orang nanam gitu. Ya kan? Tapi harganya bisa dimainin. Jadi contoh waktu Pak Jokowi umumkan melarang ekspor CPO itu di beberapa daerah udah teriak, masa berlaku masih 30 April tapi tandan buah segar udah turun mereka. Dia turun. Udah jatuh ya. Malah belum berlaku larangan ekspor. Nah, mungkin kalau kata oligarki ke sana iya. Jadi memang di banyak sektor oligarki itu ada. Makanya sering kita lihat kan, tiba-tiba beras kok naik gitu kan. Iya kan? Sekarang minyak goreng kok naik. Nah, akar masalahnya memang CPO kita terlalu banyak diekspor mentah-mentah, nggak diolah di sini gitu. Ya kan? Kalau misalnya CPO kita bisa kita olah di sini, bisa jadi macam-macam, nggak hanya minyak goreng. Mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin ini nggak perlu terjadi gitu. Karena yang dihasilkan tadi banyak loh CPO ya kan. Yang kita butuhkan sebenarnya nggak sebanyak itu, jadi sebenarnya nggak perlu naik gitu. Ya kan? Terus pemerintah udah atur, kalian kan bisa dapat untung nih ekspor. Misalnya kamu punya 1 juta ton, 700.000 kamu ekspor, kamu kan dapat kenaikan harga kan, 300.000 sisihkanlah untuk dijual di dalam gitu, supaya di dalam stabil. Tapi ya nggak mempan juga gitu. Iya kan? Ya, berarti memang ada oligarki di situ. Dalam artian itu ya gitu. Nah tapi apakah pemerintah membiarkan ini? Nah pemerintah juga, kalau saya ya sejak kita reformasi, saya kalau pakai istilah pemerintah, menurut saya udah nggak bisa lagi kita bilang pemerintah itu semua satu suara, enggak. Kita udah masuk demokrasi kok, demokrasinya bablas lagi. Pemerintah kita harus lihat pemerintah yang mana ini gitu. Ya kan? Kita harus lihat. Makanya sering kan, bukan hanya Pak Jokowi ya, sejak zaman Habibie kalau kita perhatikan ya, nanti presiden ngomong apa belum tentu itu semua sama gitu. Sudah banyak unsur kepentingan yang masuk. Iya, belum tentu semua sama. Yang dialami Pak Jokowi dialami juga oleh Pak SBY. Ya. Makanya kalau apakah pemerintah ini juga terlibat gitu ya, kayak membiarkan, merestui, mengambil untung, ya kita harus cek juga pemerintah yang mana kan gitu. Mungkin biar lebih menarik dan kasih sedikit info Bang ya. Di sini saya dapat info bahwa masalah penguasaan sawit di Indonesia 56% itu dikuasai oleh perusahaan swasta. 4% BUMN kita, sisanya itu masyarakat biasa. Iya. Jadi di sini kan agak ada jauh ketimpangan. BUMN negara kita hanya 4% dari lahan. Dalam hal ini PTPN berarti ya? Iya betul, PTPN. 56% itu perusahaan swasta. Nah di sini tidak bisanya diseimbangkan penguasaan itu. Gimana pun juga pada saat perusahaan swasta sudah memegang 56%, ya siapa sih pengusaha yang merugi? Siapa sih orang yang bisa menahan dia untuk mengambil keuntungan? Ya manusia ini manusia tamak, kita akuin. Dia punya mobil, dia pengen punya kapal, dia pengen habis punya kapal, pengen punya jadi pesawat, tidak pernah akan puas. Saya kalau dengar cerita itu, saya juga jadi bertanya nih, kenapa sih BUMN nggak mau main di sawit sejak dulu ya, sebelum komposisi udah kayak sekarang gitu kan? Karena kalau kita cek ya, data hutan kita di era masih
masih sampai Pak Harto itu masih banyak yang belum jadi sawit. Banyak. Iya betul, saya juga jadi bertanya-tanya kenapa BUMN nggak mau main di situ dari dulu. Karena kan kalau mungkin konsep koperasi yang digaungkan sama Pak Muhammad Hatta dulu dilaksanakan, seluruh komoditi kita itu masuk ke koperasi dulu, masuk ke negara dan negara yang mengakomodir masalah penjualannya mungkin ya, tidak akan begini begitu kan. Cuman itu balik lagi swasta sudah bisa masuk, sama seperti yang Abang bilang tadi. Ya kebijakan memang ya, yang bekerja itu tetap rakyat. Iya. Ya kita memang bekerja rakyat semua, cuman pada saat kebijakan itu keluar, bagaimana dia bisa mengontrol harga itu bisa jadi mahal. Nah disinilah hancurnya kita. Jadi teringatnya lah Bang, kalau dikuasai pihak swasta ini apa mereka pemilik kebunnya juga? Tanah itu atau negara memberikan tanah mereka yang ngolah? Nah kalau mungkin kebiasaan itu kita lihat dulu di daerahnya masing-masing sih. Dan sepengetahuan saya sih hanya di beberapa daerah aja yang hak guna bangunan ya. Sisanya itu sudah jadi hak milik. Gitu ya. Secara tidak langsung mungkin ya ini saya belum bisa pastikan ya. Kita secara tidak langsung sih ya kemungkinan sudah hak milik. Nah, gitu. Balik lagi seperti tadi Abang ini bilang masalah bagaimana Indonesia digerogoti masalah alamnya, padahal di luar sana itu mereka udah nggak punya alam lagi ya, mereka gerogotin kita sekarang tanpa kita sadari begitu. Berarti pihak swasta ini bisa juga dari negara lain ya membuat perkebunan di sini. Oh iya, dari luar banyak sawit, banyak main sawit, banyak investor luar banyak. Yang saya ingat Cina ya, Malaysia, Singapura juga ada. Gitu. Jadi saya juga curiga ya, kenapa CPO itu nggak mau diolah lagi, jadi turunannya kan banyak turunannya ya. Sampai yang paling kita hafal jadi barang jadi adalah minyak goreng kan gitu. Tapi sebelum minyak goreng banyak lagi prosesnya. Iya. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang EcoGreen, itu kan oleh chemical ya. Saya tanya, kan bahan baku dari mana? Impor dari luar. Jangan-jangan itu CPO kita dikirim keluar, mereka impor lagi dalam bentuk bahan untuk dia pakai di EcoGreen sini. Makanya iya kan? Jadi banyak investor dari luar jadi pemain sawit di Indonesia. Jadi mereka berkepentingan juga bahwa CPO itu dikirim mentah-mentah, ya kan? Ke nggak tahu negara mana yang di mana dia bikin pabrik untuk mengolah CPO jadi yang lain gitu. Jadi kalau investor luar ini Bang, itu pemerintah yang mengundang atau mereka menanamkan modal mereka di Indonesia? Saya sempat baca-baca ya. Harus kita akui bahwa banyak pemberian konsesi lahan atau konversi lahan itu terjadi di era Pak SBY. Ya, Pak SBY kan ada 2 periode ya. Periode pertama, periode kedua. Nanti teman-teman atau netizen itu bisa gali lebih dalam. Nah, pemberian konsesi lahan itu kalau di saat itu yang saya bayangkan ya, kita kan habis krisis ya. Krisis, kita termasuk negara yang sangat-sangat terbelakang ya, produk domestik bruto kita masih rendah ya. Nah memang anggap saja tanda petik revolusi besar-besaran kita di sawit itu mengangkat kita punya ekonomi memang ya kan, akhirnya banyak ekspor, kita punya produk domestik bruto jadi tinggi dan akhirnya kita sekarang masuk dalam jajaran 20 negara ya, top 20 negara di dunia ekonomi terbesar yaitu G20. Itu salah satunya memang dari sawit ini. Hanya sangat disayangkan ya kita hanya berhenti sampai di situ gitu. Jadi buka kebun banyak-banyak padahal kebun sawit itu mengorbankan lahan yang awalnya hutan. Ya kan? Kritik negara luar benar bahwa sawit itu hutan itu dirubah jadi kebun sawit. Teman-teman kalau jalan lintas ke Sumatera bisa bandingin kalau melewati kebun karet dengan melewati kebun sawit, enak mana? Enak lewat kebun karet atau enak kebun sawit? Enak kebun karet, adem dia kan. Tapi kalau ngeliatin kebun sawit nggak ada adem-ademnya. Coba sekarang contoh dari Medan tuh sampai ke mana? Mau ke Siantar kan udah tol kan? Kan banyak kebun sawit, nggak ada adem-ademnya. Tapi coba kalau lewat yang bukan jalan tol, dia ada kebun karetnya kan? Enak. Jadi memang kebun sawit itu untuk lingkungan banyak ininya, banyak nggak bagusnya. Makanya harusnya kita sudah berkorban banyak, kita punya lingkungan. Mestinya CPO itu diolah lagi di sini gitu. Jangan hanya diekspor keluar. Akhirnya ketika harga CPO di luar naik, ya sudah mereka berbondong-bondong mau ekspor. Sampai pemerintah pun nggak berdaya kan. Akhirnya minyak gorengnya jadi naik. Dan kita bukan tidak mampu untuk mengolah itu. Iya. Aku rasa
rasa kita rakyat Indonesia mampu mengolah itu. Ya mungkin tahap pertama paksa kan investor luar, kau bikin pabrik. Jadi kalau misalnya para petani Indonesia lah Bang menjual produknya si sawit ini ke ekspor, mereka dibayar pakai rupiah atau pakai dolar? Kalau pengalaman keluarga saya di kampung, petani rakyat itu dia hanya sampai kepada siapa yang bawa truk pengepul istilahnya ya. Oh, Hanya iya. sampai situ aja dia bisa menjangkau. Di luar itu udah nggak tahu dia. Kita kalau tanya orang-orang di kampung, kau tahu jalurnya sawit ini? Ya udah datang ke pengepulnya katanya. Pakai truk biasanya. Iya, Udah. Nah, dan sejak era sawit, jalan di kampung makin rusak. Jadi sawit ini mengorbankan banyak hal. Dulu jalan di kampung kami itu masih bagus. Orang hanya main padi, jagung gitu kan. Sejak mulai main sawit jalan rusak. Kan berat itu. Rusak, Bang, ya. Iya, rusak jalan. Jadi kalau petani rakyat itu hanya sampai ke situ aja. Dan dia sangat tergantung kepada pengepul. Makanya benar tadi rantai suplai panjang, benar. Bandingkan dengan negara maju ya. Petani punya lahan luas, punya truk sendiri. Iya, Dia punya alat panen sendiri. Dia panen, dia bawa, dia murninya langsung jual, langsung ke sana. iya. Dan itu benar mekanisme pasar. Nggak bisa dikendalikan oleh hanya segelintir orang. Bisa. Kalau di kampung ya hanya sampai situ aja dia. Datang pengepulnya ditimbang, masuk ke truk. Udah. Selesai itu nggak tahu dia lagi. Di luar negeri petani itu pekerjaan yang paling keren, paling gini lah. Iya, kalau di luar. Jadi kalau di kampung ya kayak gitu. Nanti toto naik, toto turun. Kalau tanya nggak tahu orang itu, kok bisa itu? Ya udah pengepulnya bilang segitu. Siapa tahu pakai hitungannya dolar kan? Enggak, aja katanya kan rupiah. karena dolar ya. Rupiah. Itu tadi Pak Jokowi pidato, dibilang 30 April dilarang ekspor. Di beberapa daerah udah lapor, udah teriak. Loh Pak, sekarang harga udah turun katanya buat tandan. Malah belum berlaku itu larangan ekspor. Udah turun. Bisa apa itu petani rakyat? Nggak bisa apa-apa. Ikut aja udah. Ya, jadi mungkin itu salah satu hal yang agak sedikit menggelitikkan bagaimana ketidakmampuan itu mengendalikan. Sama seperti yang Abang bilang tadi, baru tanggal 30 diberlakukan tapi sudah turun harga. Iya, udah turun harga Belum buat lagi tandan. bagaimana pemerintah kurang bisa mengendalikan harga minyak itu yang tidak ada di pasaran. Itu kan mau nggak mau harus kita katakan itu adalah tugas pemerintah untuk menyediakan itu. Apapun yang terjadi Iya. di permasalahan masalah itu, ya itulah tugas mereka. Bahasa kasarnya kita membayar dia sebagai pejabat, ya itu fungsi mereka. Kita memang nggak bisa memang menafikan bahwa kita secara tidak langsung masyarakat akan banyak apalagi yang mengatakan itu selalu begitu. Iya. Gua harap kita tahunya begini begitu, tahunya minyaknya itu ada. Yang paling sialnya kan ketidakadanya ini. Kalau harga mungkin tinggi udah terbiasa mungkin rakyat kita ya. Harga barang seperti saya bilang tadi, kenaikan harga itu udah biasa kepada kita nih kan. Yang tidak biasa itu apalagi ditambah udah naik langka lagi. Jadi udah jatuh tertimpa tangga lagi, itu mungkin yang agak sedikit kemarin jadi membuat sedikit riuh-riuhnya itu makin terasa gitu. Sebenarnya menarik sih Bang kalau kita bahas petani gitu kan. Karena kan kalau kita bicara perkembangan ekonomi ini kan ada istilahnya tripartit. Jadi pemerintah, pengusaha, dan buruh gitu kan. Jadi tripartit ini harus dalam setiap zaman seharusnya punya kewenangan dan hak yang sama supaya terciptalah keadilan itu tadi. Tapi mungkin kita semua sadarlah gitu. Petani sawit atau buruh sawit adalah buruh yang kondisinya paling memprihatinkan di Indonesia. Saya pernah ke satu daerah di Sumbar, itu perbatasan dengan Bengkulu, namanya Silaut. Jadi Silaut ini lahan sawit semua. Di situ buruh tidak ada jam kerja. Jadi kerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak ada BPJS dan segala macam pastinya gitu. Dan yang ketiga, upahnya sangat memprihatinkan. Nah ini kan seharusnya jadi pertanyaan besar untuk kita, di mana negara kita, bangsa kita, tanah kita adalah tanah yang subur katanya. Katanya Bang. Katanya. Kata siapa nggak tahu. Iya. Begitu kita diajarin dari kecil gitu kan, kita ini orang kaya. Tapi petani sumber daya alam ini kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Nah, ini kenapa terjadi kalau menurut hemat saya? Karena setelah zaman Orde Lama beralih ke Orde Baru, itu kita kehilangan konsep ekonomi. Kenapa saya bilang kehilangan konsep?
Karena dulu di Orde Lama Bung Hatta memproklamirkan gitu kan, memperkenalkan ekonomi kerakyatan. Di situ juga didukung oleh Bung Karno yang namanya masyarakat marhen katanya. Jadi Bung Karno menginginkan Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini menjadi suatu masyarakat yang disebut dia marhen. Marhen ini dalam artian buruh, petani, punya cangkul, punya lahan, punya tenaga, walaupun sedikit. Itu marhen gitu. Apa marhen itu ya? Dia bisa hidup sendiri dengan apa yang dia punya. Itu cita-cita dari Bung Karno. Tapi kan sekarang yang terjadi adalah si petani-petani itu dia cuma punya cangkul. Dia tidak punya lahan, dia cuma punya cangkul gitu. Sedangkan lahan sudah jadi hak milik yang kita bilang mungkin oligarki tadi, dikuasai oleh sebagian orang atau kelompok gitu kan. Jadi ya berkali-kali seharusnya kita ya mengkritik gitu kan. Mengkritik kita bukan di permukaan tapi harus terjun lagi ke dalamnya. Apa yang harus dibenahi yaitu konsep perekonomian kita tadi. Kita sudah sangat-sangat jauh dari ekonomi kerakyatan atau Pancasila lah kita sebut gitu kan. Kurang lebih itu sih menurut saya. Jadi emang sangat-sangat tidak elok rasanya kalau kita membahas sawit tapi tidak membahas buruhnya. Iya. Orang-orang yang terbawahnya Bang, iya. gara-gara itu. Karena kan kita pengekspor, kalau saya tidak salah mengekspor sawit nomor 2 ya di dunia. Terbesar. Udah terbesar. Udah terbesar. Udah kalah Malaysia ya. Kalah benar. Malaysia. Jadi Cuma di situ kita bisa ngalahin Malaysia. Jadi kalau buruh yang bekerja di sawit itu mereka nggak disediain ini ya? Kayak asramanya gitu. Ada yang punya asrama Bang. Kalau yang Ada perusahaan sih mungkin ya, ada ada juga yang dari desa gitu kan. Dibawa sama pengepul yang pemilah tadi. Itu yang bonafit tinggi lah Bang. Ada Berarti belum merata deh. Iya, cuma sebenarnya lebih memprihatinkan yang punya asrama ini tadi, Bang. Karena bisa kita bilang asrama ini juga tidak layak. Iya, kan? iya betul. Dan kalau dia di asrama tentu jam kerjanya lebih Iya, banyak. Karena ada tenda-tenda gitu terpal. Ya kalau dibuat asrama di tengah sawitnya sekalian jaga kan. Iya, dari sekalian jaga. Sekalian jaga. Jaga dari bajing loncat kan. Iya, betul. Apalagi lagi musim panen itu kan. Jadi emang itu sih, kita seakan-akan pemerintah sedang kebingungan gitu. Kebingungan konsep perekonomian kita ini apa sih sebenarnya? Apakah kita emang bebas sebebas-bebasnya, pasar bebas, mengundang investor, siapa saja boleh berpraktek lah ibaratnya begitu kan? Liberal ya. Iya, atau kita emang pro kepada rakyat. Nah, itu sedang kebingungan. Kadang-kadang ada di satu sisi, di satu kesempatan pemerintah pro terhadap rakyat, Iya. tapi di lain sisi juga Ada kok. Iya. Ya kalau pro rakyat oligarki terganggu. Iyalah. Oligarki terganggu. Goyang ya segitiga itu. Kartel ya kan. Emang sawit ini fenomena apa yang di Indonesia? Bahkan di Bintan aja kan ada orang tanam sawit nih kan. Bintan, Pulau Tanggung gitu. Ada orang tanam sawit. Ada. Ya di Lingga. Di Bintan ada orang tanam sawit gitu. Lingga. Padahal kan Pulau Tanggung gitu. Saking menggiurkannya ya. Iya. Saking menggiurkannya gitu. Sebenarnya dia udah sempat tanda petik redup gitu ya, karena di luar negeri dijelek-jelekkan oleh Eropa. Kemudian produksinya melimpah dan kita juga nggak ngolah gitu ya. Dan Uni Eropa kan waktu itu sedang membanggakan dia punya bunga matahari kan. Oh tapi belakangan loh kok jadi diminati lagi kan gitu. Ya saya juga jadi khawatir sih dengan fenomena sekarang ini, harganya melambung. Nanti jangan-jangan sawit juga jadi ini di Papua gitu kan. Orang jadi buka lahan juga untuk sawit di Papua, habislah hutan kita. Iya. Ya. Tapi kalau untuk hari ini Bang masih langka minyak goreng di pasaran. Enggak lah, kan harganya mahal. Kan waktu HET di jadi banyak naikin. kota langka gitu kan, dipatok. Dan itu kan di situ kemarin yang agak menjadi Aneh yang berita makin kuat masalah oligarki. Pada saat harga eceran tertinggi itu dinaikkan, tiba-tiba di rak-rak itu langsung terisi. Jadi seperti begini, kalau gua punya stok minyak goreng yang tadinya cuma contoh ya 1 liternya itu 10.000, malas deh gua stok, murah kali. Tiba-tiba pemerintah bilang 15.000 deh, gua taruh Semuanya. banyak tuh. Jadi begitu gitu. Jadi selama ini di mana taruh kok nggak ketemu gitu. Jadi kan seperti main sulap begitu. Iya, main sulapan, Bang. Bahasa Ketemu, bahkan kan? sampai saya pernah bercerita sama teman, ngerampoknya itu terlalu frontal.
Saya pernah bilang berbuat jahat juga harus hati-hati. Iya. Merampok juga harus hati-hati. Begitu. Jadi yang terjadi ini kan macam udah tidak punya hati nurani lagi pada saat harga cerantik naik. Nggak berselang lama itu barang tuh langsung ada gitu kan. Jadi macam nggak ada harga ya ragat ini. Iya. Nggak ada harga ya ragat ini. Lagi kondisi covid gini ya bang ya. Ya. Gila. Jadi kalau dari sisi pemerintah memang pemerintah punya peran kontrol, kasih izin, kasih konsesi lahan itu ke siapa. Itu peran pemerintah. Kalau sekarang aku yang memancing sebuah pertanyaan nih, berbicara ekspor dari data ngambil lahan kan. Ambil anak bang ya. Jadi gini, Ngomong. siap. Jadi berdasarkan data yang saya dapat tahun 2021 kita ini mendapatkan pendapatan dalam negeri berdasarkan data negeri, nilai ekspor sawit mentah kita itu 35 miliar tahun 2021 dan meningkat menjadi US dollar tadi. US dollar. Jumlah ini meningkat 52,8% dari tahun 2020 yang cuma 22,9 miliar. 2020 22,9, tahun 2021 menjadi 35 miliar. Nah, ini nilai ekspor, keuntungan kita, pendapatan kita. Nah, apakah ini tidak berefek terhadap kita pada saat stop ekspor? Ini kan jadi bahan perbandingan juga. Nah, ini mungkin agak menarik ini kalau kita bedah dulu ini. Satu sisi memang betul yang tadinya stop ekspor itu supaya kita bisa memanfaatkan, kita olah sendiri gitu. Tapi ternyata ada keuntungan, ada dividen pada saat selama ini pengeksporan itu. Dan ini mungkin ya cukup berpengaruh terhadap pendapatan dalam negeri kita gitu dan kita gitu. Nah, akan dijawab oleh Pak Robert setelah yang satu ini. Barusan dari iklan Sama Rasa, kopinya memang gila. Kalau nggak ngopi ke Sama Rasa bukan anak kopi bos. Iya. Nanti kita langsung bikin lagi Instagram Acong atau Instagram Acong atau Instagram apa? Sama rasa lah. Sama Rasa ya. Serah. Bantu juga kasih Acong. Karena follower ya. Sekali lagi berarti bang, biar bang Acong juga. Ya. Sering. Oke. Bikin ya. Kopinya emang, kalau aku Milonya, kok Milo sih? Iya. Kebiasaan burjo nih. Coklat. Kebiasaan duduk dulu ya kan. Coklat ya. Coklat. Coklatnya enak. Itu Sama Rasa pokoknya kalian harus ke sana tuh. Tempatnya dekat kok dari sini. Pesona Villa Asri. Iya, 7 hari 7 malam berkuda juga ya, kalau dari sini. Iya, di Pesona Asri itu daerah kalau di Batam mau ke arah Bandara ya. Ya pokoknya kalian harus nongkrong situ lah. Murah lagi ya. Murah, Murah meriah. banget. Iya, 1 gelas 17.000. Masih ada kembalian 3.000, murah kan? Murah Biasa. itu sana. Iya. Bang, lanjut lagi ke ekspor minyak. Terus mau kemana? Larangan ekspor. Larangan ekspor minyak. Katanya kan larangan ekspor akan terus diterapkan sampai harga minyak goreng turun kan gitu. Nah, sebenarnya larangan ekspor ini ada juga risikonya. Kan negara kita kan dapat, tadi udah disinggung, dapat banyak uang dari situ kan. Utang PBN bang. Iya. Ya dalam konteks negara ya kita ekspor langsung dapat dolar. Pemerintah juga dapat pungutan kan. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, kaitan dengan dolar yang saya tahu ya, ini juga terkait dengan di pekerjaan saya, kami kan juga suka diupdate mengenai investasi makroekonomi lah. Jadi kalau kita larang ekspor berarti kita mengurangi penerimaan dolar. Nah, kalau dolar kita berkurang, itu nanti ada ancaman di kurs mata uang. Jadi dolar itu kan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak kita ekspor atau impor. Kalau kita banyak impor berarti kita butuh dolar untuk dipakai kan. Kalau kita banyak ekspor berarti kita banyak datangkan dolar. Kalau misalnya banyak orang investasi saham di Bursa Efek Jakarta, mereka bawa dolar kan. Nah, itu makanya kurs rupiah itu kadang ambruk, kadang bagus gitu. Itu kaitannya ke sana. Nah, kalau larangan ekspor ini lama, ya itu berarti mengurangi peluang kita untuk mendatangkan dolar kan. Itu nanti bisa ancamannya ke kurs.
Karena Gejala kurs- ekonomi bang ya. Iya, kurs mata uang itu kalau rupiahnya juga KO juga nggak baik. Memang nggak gampang, jadi pemerintah itu nggak gampang. Justru karena nggak gampang itu memang dibutuhkan orang-orang pilihan kan dari pemerintah itu. Nah, inilah tantangannya nanti buat Pak Jokowi dan timnya, ya kan? Larangan ekspor ini sampai seberapa lama? Jadi ini ibarat kayak ini nih, kayak laga-lagaan gitu antara pemerintah dengan yang tadi disebut segelintir orang yang menguasai sawit gitu ya. Saya khawatir justru mereka kayak meladeni gitu kan, ayolah kita lama-lamaan gitu kan, nggak boleh ekspor ya, sampai di mana gitu. Karena kalau larangan ekspor tadi belum berlaku aja di beberapa daerah, harga di petani udah turun kan. Nanti ini kalau lama-lama juga harga di petani turun. Kalau harga di petani turunnya terlalu jauh kan juga petani juga yang kena gitu sih. Ya itulah namanya seni pemerintah gitu ya. Jadi siapapun yang jadi pemerintah memang berat. Nah, yang membedakan adalah ada orang yang sudah kampanye ketika terpilih pemerintah level apapun ya udah bisnis as usual aja gitu, apapun yang terjadi saya masa bodoh gitu. Nah itu nggak benar itu, ya kan? Dia mau udah biarin aja gitu. Nah itu nggak boleh. Nah justru sampai yang udah menang pemilihan pemerintah ada masalah dia harus pecahkan ya. Saya sih tidak menguasai juga ya ini sampai sejauh mana. Saya yakin juga pemerintah punya jurus rahasia mereka lah gitu ya. Kan nggak mungkin semua diumbar ke publik kan. Mereka juga masih tahu. Tapi bayangan saya sih ancamannya ke situ. Larangan ekspor tuh mengurangi pendapatan negara, juga mengurangi kita dapat dolar. Ya kan? Dolar yang beredar ya. Nah, itu kaitannya dengan kurs rupiah dengan dolar. Kemudian juga harga di petani juga jadi turun gitu. Jadi bukan berarti stop larangan ekspor, kita sorak-sore, hore, enggak selesai sampai di situ gitu. Bahaya. Ya jadi ya ayo mari kita lihat sama-sama gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ya yang mengikuti Lasbat ya kan? Yes. Ngobsendrol ya Pak? Iya, Lasbat. Channel Lasbat di Iya. konten Ngobsendrol. Kalau punya ide, punya pengetahuan, Komen. bisa kok komen di akun kolom kita komentar. ya, atau langsung komen di akun resminya Pak Lasbat. Presiden, Oh, Pak Presiden. ya kan? Atau Pak Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan, boleh aja. Boleh tuh Bang BBM Boleh gitu. lah. Boleh. Hai Pak gitu. Hai, Pak. Dijawab nggak ya? Saya sih sama teman-teman beberapa sering kok tag akun resminya gitu kan. Iya. Ada yang kita nggak suka gitu kan, sering kok. Kita kan udah demokrasi. Teman saya cukup sering juga, misalnya Pak Jokowi lagi bikin kebijakan apa yang menurut dia menggelikan gitu. Itu pakai emoticon Pak. Dia posting gitu, dia tag akunnya Pak Jokowi kan, gitu. Terus dia kasih alasan kenapa, ya kan? Tapi itu kan termasuk kritik yang keras ya. Iya. Harusnya diikuti Pedas. dengan komentar yang apa sih Iya. pengetahuan dia, ide dia, itu kan. Jadi Bang, kesimpulannya yang menarik dari gibah kita malam ini Bang, minyak goreng ini sebenarnya kalau menurut dari Bang Robert apa Bang? Kesimpulan menarik Bang. Kalau saya suka menyorotnya dari ini kita punya pengetahuan sama penguasaan ilmu teknologi. Ya ini berarti memang kita belum menguasai banyak ilmu pengetahuan sama teknologi untuk mengolah sawit. Kita harus jujur sih, ya kan? Walaupun ada yang udah bisa kita olah, tapi masih banyak. Sawit itu bisa CPO itu bisa jadi apa aja kok, banyak sekali. Nah kalau ditarik lagi ke belakang ya memang pendidikan kita belum bisa ini memang sampai sekarang udah puluhan tahun ya, belum bisa menghasilkan banyak ilmuwan dan teknolog yang andal. Kita punya hasil bumi kan banyak, ya kan? Contoh ngolah nikel, kita kan masih ngundang dari luar, masih ngundang Cina untuk ngolah nikel ya kan. Boksit gitu juga, timah, termasuk ini. Jadi semoga generasi sekarang, makanya kan katanya generasi sekarang lebih hebat gitu ya dari generasi sebelumnya. Cuman saya agak geli ukuran generasi lebih hebat hanya melulu soal penguasaan dunia digital gitu loh. Kalau saya enggak, kita balik ke akarnya. Kalau anak-anak sekarang udah lebih jago, contoh misalnya nanti bisa bikin roket sendiri kita, ya kan? Bisa banyak pabrik di Indonesia. Dan itu betul-betul pabrik punya orang Indonesia ya. Sekarang kita punya ilmunya, baru terbukti anak sekarang lebih hebat. Nuklir bisa diberdayakan maksimal ya. Kalau hanya lebih hebat hanya gara-gara label milenial, terus terang saya nggak suka saya dengan cerita-cerita itu. Harus dibuktikan kalau sekarang katanya anak sekarang lebih hebat.
Saya tanya ke dosen saya yang di kampus. Iya, anak sekarang lebih hebat. Sama aja. Mata kuliah yang dulu kita susah juga sama ya. Mereka bodoh juga sekarang gitu. Padahal sekarang mereka bisa belajar online loh. Iya. Dulu mana ada kami belajar dari YouTube? Kan nggak bisa. Nggak ada buku aja sama dosen. Harusnya sekarang bisa lebih hebat. Gitu. Ternyata nggak juga kata teman Ada saya. jadi informasi dosen. udah dapat bang ya. Jadi sebenarnya kalau ukuran kita udah lebih hebat, kita menguasai nggak ilmu sama teknologi gitu aja. Iya kan? Ya mau cakap kita kalau yang nguasai gini, ini kan orang yang bikin orang luar. Kita yang nguasai makainya aja kan. Nggak beranjak kita dari situ semua. Bikin dari awal. Dan itu yang ya saya juga merasa berdosa kan, saya juga tidak termasuk orang yang akhirnya jadi ilmuwan kan gitu. Walaupun saya dulu kuliahnya ke situ kan. Ya saya juga termasuk merasa berdosa sebenarnya. Kita konsumtif aja ya. Iya, itu PR kita bersama. Termasuk CPO ini loh, di ekspor mentah-mentah gitu. Kita user gitu jadinya bang, bukan kreator gitu bang. Jadi orang luar investasi dalam rupa kebun sawit, wah senang kita kan, buka kebun sawit. Rupanya di ekspor mentah-mentah, di negara luar diolahnya lagi. Jangan-jangan nanti yang udah diolah dia Balik ke sini. Muter Muter cocok. untuk di pabrik di mana sana di Kerawang sana bikin sampo ya kan. Jadi bahan bakunya tuh Iya. salah satunya adalah hasil dari pengolahan CPO yang dari kita dibawa keluar, Bawa lagi sini. diimpor lagi untuk kita Diimpor bikin lagi. sampo. Jadi harusnya kan dari A sampai Z itu semua di kita gitu. Seminim mungkin itu dibawa keluar. Itulah Cina bisa cepat maju kan. Berarti Itu dia. ada ketimpangan bang Iya. di situ. Jadi kan ada dua kuncinya, made in Indonesia atau made by Indonesia. Iya. Kalau belum made by Indonesia, minimal made in Indonesia. Made in Indonesia artinya dibuat di Indonesia walaupun itu pabriknya perusahaannya dari Jepang misalnya, Iya. dari Cina. Contoh Toyota untung udah buat di Indonesia itu. Komponen lokalnya banyak. Bayangin ya penjualan mobilnya laris, kebayang nggak? Kalau spare partnya semua komponennya masih banyak dari Jepang, aduh, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi Toyota itu made in Indonesia walaupun barangnya barang Jepang. Ya nggak apa-apa. Kan bertahap kan. Cina juga dulu gitu. Huawei itu dulu setahu saya hanya komponen-komponen apa aja itu untuk internetnya kan. Sekarang lihat Huawei. Jadi HP, smartphone. Cina kan sekarang Cina udah mulai made by China ya. Awalnya kan made in China, Tiongkok bang sekarang. Tiongkok. Sekarang udah mulai banyak made by Tiongkok. Nah, Indonesia harusnya kita ke sana. Kita sekarang lagi kalau era Pak Jokowi saya lihat sudah mulai mendorong made in Indonesia. Harusnya nanti setelah dia made by Indonesia gitu. Ya. Men, mudah-mudahan ya. Oh. Tapi memang untuk sawit PR-nya masih banyak, belum made in Indonesia. Sawitnya masih banyak di ekspor mentah-mentah keluar dalam bentuk CPO ya. Betul kata Toke. Oke. Iya. Tapi mungkin ada yang mau direspon untuk closing statement soal Bang Robert tadi. Kalau bicara ekspor ada 3 poin sih bang yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi juga disinggung kan bahwa Indonesia jadi pengekspor sawit terbesar di dunia sekarang ya. Cuma mungkin kita harus coba ingat beberapa tahun yang lalu di debat capres dan setelah presiden kita terpilih di nawacitanya, Pak Jokowi menyampaikan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mengolah sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bahan nomor 2 atau 3 gitu kan. Barulah diekspor. Nah, sekarang saat faktanya kita menjadi pengekspor terbesar minyak kelapa sawit di dunia, yang kita ekspor itu apa gitu? Apakah bahan mentahnya atau tidak? Bahan aslinya. Kalau masih bahan mentahnya berarti kan nawacita tadi belum berhasil. Belum. Itu yang pertama. Yang kedua kalau masalah boykot ekspor. Boykot ekspor ini kan bukan cuma sekali dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dulu sebelum ini juga kalau saya nggak salah di akhir tahun atau awal tahun itu pernah dilakukan boykot batubara. Iya batubara. Nah, tapi 1 bulan setelah pemboikotan itu dibuka lagi, dihentikan boikotnya gitu kan, dengan dengan tuntutan negara lain, Permintaan permintaan negara lain
dan lain-lain, akhirnya dibuka lagi 1 bulan. Nah dari situ kan kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa apa sih sebenarnya yang dilakukan pemerintah, tujuannya untuk pemboikotan ini gitu. Toh dulu kemarin juga diboikot, akhirnya 1 bulan dibuka lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah penimbunan dan minyak goreng tadi, sebenarnya ada satu istilah, pemerintah adalah cerminan masyarakat gitu kan. Saat pemerintah porak-poranda, hancur dan segala macam, berarti masyarakatnya juga begitu. Karena pemerintah itu lahir dari masyarakat ini sendiri. Iya betul. Jadi mungkin dari tadi kita sudah mengkritik pemerintah kan. Di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa kritikan itu juga harus dibawa ke diri kita masing-masing, bahwa penimbunan itu juga nggak dilakukan oleh satu orang atau ya segelintir orang aja gitu. Dimana juga warung-warung kecil, grosiran di depan rumah kita itu juga menimbun. Jadi ya hal seperti ini terjadi itu karena ada perjamaah. Iya. Sana boleh sih. Iya. Boleh. Aku juga lah kan ya gitu ya. Jadi itulah, menunggu epic moment. dan nggak cuma di minyak goreng aja, dari dulu juga begitu bang ya. Memang semuanya itu berperan memang sih. Jadi selain kita mengkritik pemerintah, menunjuk kepada pemerintah, juga kita harus ngeliat ke diri kita sendiri. Bangun diri kita sendiri. Bang Robert, ada yang mau direspon bang tadi soal 3 tuntutan mas? Oh bukan tuntutan apa ya? 3 Iya, untuk hilirisasi CPO ya kita memang belum menunjukkan banyak hal untuk khusus CPO ya. Iya. Kalau yang saya ikuti kan yang udah jalan tuh kan nikel udah mulai ya. Kita kan mau jadi raja baterai mobil listrik. Nikel udah mulai, itu di Bintan itu yang ngolah bauksit udah diolah gitu ya. Handphone itu kan udah jadi isu lama gitu. Menurut saya yang sekarang udah mending gitu. Jadi kayak Xiaomi apa udah mulai dibuat di Indonesia ya. Memang tapi kalau CPO memang masih banyak di ekspor. Depan ini satu usaha Nah, ini. dengan sini mah yang Masih pabrik. kelihatan nggak? Itu ini contoh made in Indonesia gitu. Gak apa-apa, tahapannya itu dulu yang kita lewati. Nah, Sambil mempelajari Bang ya. iya, nanti kan sambil kita pelajari mahasiswa yang sekarang lagi kuliah di teknologi perguruan tinggi juga ada riset, nanti lama-lama kita punya karya handphone sendiri misalnya gitu. Tapi kalau saya setuju memang ya jangan-jangan memang belum disentuh itu, yang soal CPO belum disentuh kayaknya, harus diolah di sini gitu. Jadi memang masih banyak diekspor. Kan tadi angkanya fantastis ya. Ya saya curiga selama ini terlena sih, puas gitu kan. Oh oke kok gitu kan. Dapat dolar sekian gitu kan. Penerimaan negara bukan pajak sekian, bisa jadi terlena, puas. Kan besar kan. iya. Kita kan juga kadang-kadang kan ada kena sindrom kayak gitu ya kan. Apa? Hanya hasil segini kita udah puas. Iya. Ya di level pejabat pemerintah juga begitu. Ada yang hasil kerja yang begini dia udah puas gitu. Nah kalau orang yang standar kerja tinggi beda lagi kan. Saya nggak puas. Saya setuju kalau CPO tuh belum, nggak pernah sih memang saya dengar pemerintah tuh idenya apa, gebrakannya apa untuk bisa CPO itu bisa diolah terus gitu di Indonesia. Sama kayak sepak bola lah. Nggak pernah saya lihat tuh mulai dari presiden sampai ke siapa gitu ya, ada ide atau gebrakan gimana sepak bola biar maju gitu. Baru kalah lagi tuh bang. Intermezzo lah, intermezzo. Kalah Madrid. Akhirnya kita kalau ngomongin sepak bola ngomongin mana? Negara luar terus ya kan? Iya. Nah, nanti Nanti ada kontennya. Iya, ada kontennya ya. Sebelum final Liga Soal Champions. Liga Champions. Udah. Jebret. kira-kira gitu lah. Memang Kita CPO spoiler dikit lah, nanti akan ada membahas DNA Eropa. Itu sadis tuh. memang soal sawit saya belum banyak mendengar lah ya. Selain dia jadi CPO di ekspor, kemudian minyak goreng, ya udah itu aja yang ada di benak saya soal sawit ya. Berarti itulah ya kesimpulannya cukup ya Robin ya. Robin ada closing statement. Ya penutup lah ya, mungkin Ya. ngambil kesimpulan dari Bang Robert sama Bung Raka. Mungkin 2 pokok lah yang mungkin saya sampaikan dari semua ini. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan pemerintah, penguasa hormat, mungkin pendapat saya pribadi, kuasai lahan sawit menjadi lahan negeri. Itu pertama, penguasaan itu harus kita utamakan karena tadi angkanya pas statis 56% swasta, 4% kita negeri. Itu yang pertama.
Yang kedua, ekonomi kerakyatan digalakkan kembali. Apapun yang terjadi, bila 2 poin itu laksanakan, ekonomi kerakyatan itu meliput seperti yang tadi dibilang sama Bang Robert, ya bagaimana pelan-pelan kita mengolahnya. Di produk-produk lain sudah mulai berjalan, kenapa tidak di salah satu bahan ini juga mungkin kita bisa lakukan. Dan saya percaya pelan-pelan kita bisa pasti mendapatkan hal yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi bukan tak minyak, bukan tak goreng bang ya. Bukan tak minyak, bukan tak Ya, goreng. thank you Laudin. Siap, siap. Ya, thank you Bang Robert. Ya, Cinta kita bukan tak sayang. ada quote oke to die malam ini. Halo, merokok dulu. Oh, kok bentar ya. Bentar, merokok dulu. Biar keren. Ya, aku penasaran soalnya mau ngomongin apa, dia minyak rambut atau minyak. Pokoknya semoga informasi itu bermanfaat buat para laskarian ya kan. Kapan dicetuskan? Udah lama sebenarnya. Ya, jadi semoga bermanfaat. Yang suka langsung like, subscribe, komen, share channel Last But di konten Ngops and Roll. Quote of the day. Yes. Yang menyedihkan di politik itu adalah menegakkan keadilan dalam negeri sendiri yang penuh ketimpangan. Luar biasa. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Keren. Itu bisa dipatenkan itu. Oh. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan hati terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukan segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Kita jumpa lagi di channel yang lain. YOLO. Thanks guys. Jangan lupa kalau suka subscribe, like dan komen, bagikan. Peace out.